Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah reinkarnasi seseorang yang paling menyita perhatian dunia. Nah, yang paling menyita dunia itu adalah bocah kecil yang bernama Santi Devi. Nah, dia mengaku telah bereinkarnasi dari kehidupannya sebelumnya. Jadi, apa ya? Aduh, gatal-gatal guys. Oh, Santi Devi ini bocah kecil yang tinggalnya di Delhi. Dia mengaku bahwa dia telah bereinkarnasi dari kehidupannya sebelumnya. Bahkan dia itu sempat menjadi perbincangan dan menjadi sumber penelitian. Ini karena ia mampu menceritakan secara detail apa yang telah dia lewati di masa lalu. Bahkan cerita reinkarnasi ini menjadi yang paling jadi perbincangan di dunia. Bahkan sebuah penelitian akhirnya menyimpulkan bahwa si Santi Devi ini benar-benar telah bereinkarnasi. Nah, Santi Devi ini lahir pada tahun 1926 pada tanggal 11 Desember di India. Nah, pada saat si Santi ini berusia 4 tahun ya, berarti masih bocah ya. Bocah ini langsung mendapatkan perhatian luas lantaran ia mengaku sebagai reinkarnasi seseorang di masa lalu. Bahkan disebut bahwa hal ini memancing Mahatma Gandhi untuk membentuk komisi investigasi. Salah satu laporannya diterbitkan pada tahun 1936 lewat sebuah buku berbahasa Hindi yang berjudul Punarjanma Ki Pariyaloghana Karya Balcanahuta Nahata. Nah, namun dalam laporan ini disebutkan bahwa tak ada bukti yang kuat bahwa si Santi ini benar-benar reinkarnasi seseorang di masa lalu. Nah, akhirnya hasil laporan ini diperdebatkan oleh si Indra Sen siapa sih ya pokoknya Indra Sen itu yang dia juga kayak apa ya meneliti si Santi ini. Nah, dia akhirnya menerbitkan hasil penelitiannya itu pada tahun 1952. Nah, jadi udah banyak ya yang meneliti si Santi ini bener apa enggaknya. Nah, akhirnya orang tuanya ini gak percaya sama sekali bahwa anaknya ini reinkarnasi seseorang dari masa lalu. Nah, akhirnya orang tuanya ini bertanya lagi kan sama si Santi ini, kau benar Santi seseorang orang dari masa lalu? Iya iya pakai apalah mama kayak ibu kayak atau apalah. Nah, dia mengaku bahwa dia itu benar-benar seseorang dari masa lalu. Nah, dia menceritakan secara detailnya kan ke orang tuanya bahwa dia ini sebenarnya dulu itu namanya si Lutji yang meninggal karena melahirkan anak keempatnya. Kasihan kali ya, abis ngelahirin anak keempat dia meninggal. Pasti kasihan sama anaknya ya. Nah, jadi dia tuh kayak abis lahiran terus dia meninggal. Nah, jadi dia itu lahir kembali di si Santi Devi, tapi dia lahir itu kayak tempat tinggalnya itu jauh gitu kan. Jadi kayak jarak rumah dia yang dulu sama yang sekarang itu ada sekitar ratusan kilometer saking jauhnya. Nah, orang tuanya makin nggak percaya, pasti anaknya ini ngehalu, nggak mungkin dia itu lahir reinkarnasi seseorang. Akhirnya tetangganya juga kayak orang sekitar rumahnya ya nggak percaya, aduh halu kali ya si Santi ini, ngehalu dia, mungkin dia lagi mimpi kali ya gitu. Nah, orang tuanya ngebawa si Santi ini ke rumah sakit. Nah, dokter pun kayak masih nggak percaya. Nah, dokter tanya ke si Santi ini, coba deh nak atau adik atau apa sih, ceritain semuanya dari awal sampai akhir gitu kan, gimana dia sampai jadi reinkarnasinya si Devi si Lutji gitu kan.
Akhirnya si Santi ini ceritalah sama si dokter, gini Pak, saya ini ya apalah yang diceritanya, pokoknya intinya itu dia cerita sama si dokter bahwa dia ini telah lahir kembali. Nah dokternya itu berpikir gini, bahwa si Santi ini memiliki pengetahuan yang luar biasa, yang amat luar biasa, yang mungkin orang lain nggak punya. Jadi kayak dokternya ini mikirnya ini si Santinya punya pengetahuan atau kelebihan gitu kan. Dia nggak percaya, dokternya masih nggak percaya bahwa si Santi ini emang reinkarnasi dari orang lain yang udah meninggal. Nah setelah itu orang tuanya nanya kan sama si Santi, ya udahlah nak, kau lupain aja lah yang masa lalu itu, sekarang kau fokus aja lah sama masa depan. Soalnya kan dia masih 4 tahun gitu, masa depannya itu masih panjang. Orang tuanya itu kan kayak nggak mau lah anaknya itu kayak masih mikirin masa lalu, kayak nggak move on gitulah ya. Kalau emang seandainya bener, udahlah kau move on lah, kau pikirin masa depan lagi aja gitu kan. Nah jadi kayak ada ya tetangganya itu kayak masih penasaran. Nah jadi si tetangganya ini ngirimin surat kan si Santi ini ngaku kalau dia itu punya anak 4, dia meninggal karena ngelahirin anak yang keempat. Dia punya suami yang namanya itu si Kedernat. Nah jadi tetangganya ini ngirimin surat ke si Kedernat. Jadi berarti dia ngirimin ke suaminya si Lutji ya Lutji. Nah pas si Kedernat ini baca suratnya, dia pun kaget, wah kok dia bisa tahu gitu ya, anak bocah ini bisa tahu kalau dia ini punya istri dan istrinya meninggal. Nah ini apalah isi suratnya kita juga nggak tahu ya. Nah si suami ini datang ke Delhi. Nah pas dia datang ke Delhi, nah si Lutji ini langsung tahu bahwa ini si Santi ini pas udah tahu gitu kan, ini suami saya yang dulu gitu, waktu di kehidupan sebelumnya ini suaminya. Nah suaminya kaget gitu kan, si Kedernat ini kaget gitu kan, siapa sih lebih gampang panggilnya si Kedernat. Nah Kedernat ini kaget gitu kan, lah kok dia bisa tahu istrinya meninggal, ini semuanya gitu kan. Nah akhirnya si orang tuanya ini makin penasaran dan akhirnya mereka balik ke kampungnya si Lutji ini di mana tadi namanya, yang jaraknya itu dari Delhi jauh, di mana sih namanya tadi, Mutra ya, di Mutra. Jadi mereka semua ini ke Mutra, orang tuanya si Kedernat, si Santi Devi. Dah pas sampainya di Mutra itu, si Santi Devi ini kan biar apa ya, masih penasaran, ditutup lah mata si Santi ini kan, ditutup pakai apalah, pakai kain atau pakai apalah ya, pakai tangan. Nah jadi orang tuanya ini minta ke si Santi, coba deh sebutin kayak alamat rumahnya di mana, posisi rumahnya itu kayak gimana, warna catnya mungkin ya, atau pintunya itu kayak apa, kamarnya ada berapa, ruang tamunya di mana, atau kamarnya ada kamar mandinya di mana. Nah si Santi Devi ini bisa secara detail menyebutkan, kamarnya ini di sini, kamar anaknya yang ini di sini, nah kamar anak yang kedua di sini, yang sama yang ketiga di sini. Nah cuman si Santi Devi bisa mengenali ketiga anaknya, tapi yang anaknya yang si bungsu dia gak bisa ngenalin ya, mungkin kan dia abis ngelahirin terus dia meninggal. Nah wajar aja kali ya dia gak kenal sama anaknya, kan dia abis ngelahirin terus langsung meninggal. Nah jadi kayak orang tuanya percaya gitu kan, ya kok bisa tahu gitu kan. Nah kan si Santi ini kan masih 4 tahun, dia keluar gitu kan, kayak tetangga warga-warga pasti pada penasaran. Nah pas warga-warga datang dia kenal gitu, ada yang kenal, ini si ini ya, ini si A ya, ini si B ya, kata dia kan. Nah yang lebih mengejutkannya lagi, si Santi ini bisa berlogat bahasa Mutra ini, sedangkan bahasa Delhi sama Mutra itu beda. Sama lah ya, kayak bahasa Padang sama bahasa Melayu itu beda, ada persamaannya tapi pasti ada bedanya. Nah ini dia bisa, logatnya bisa, bahasanya juga bisa. Coba bayangin deh, anak 4 tahun udah bisa menguasai bahasa Mutra, sedangkan dia tinggal di Delhi. Nah jadi orang tuanya itu kayak mikir lagi, kok anaknya bisa gitu ya bahasa Mutra.
Nah, dia juga kayak udah biasa ngobrol sama tetangga-tetangganya dengan menggunakan bahasa Mutra. Nah, jadi warga-warga makin percaya bahwa dia emang si Lutji, tapi dihidupkan kembali, bukan dihidupkan sih, terlahir kembali. Nah, akhirnya si Santi Devi ini balik lagi ke Delhi. Dia nggak tinggal di Mutra, kan dia masih 4 tahun ya, nggak mungkin dia punya suami yang usianya udah jauh tua dari dia, sedangkan anaknya aja udah jauh umurnya di atas dia kan. Akhirnya dia mutusin buat balik ke Delhi sama orang tuanya. Nah, pada saat usia dia 4 tahun ya. Nah, pada tahun 1952, nah ada lagi kan yang meneliti dia, kayak siapa sih? Kayak diteliti lagi gitu kan. Nah, tapi kalau tahun 1952 itu dia belum menikah, tapi dia udah masih tinggal sama orang tuanya. Nah, jadi penelitian itu kayak dia menceritakan kembali, dibikin buku gitu kan. Nah, akhirnya pada tahun itu yang nelitinya itu si Indra Sen namanya ya, diterbitkanlah buku buku si Santi Devi itu. Berarti udah berapa sih buku yang diterbitkan? Udah banyak gitu kan, udah banyak juga yang meneliti si Santi Devi ini. Nah, pada tahun 1987 itu penelitian terakhir ya. Nah, Santi Devi juga nyeritain buat terakhir kalinya. Nah, pada saat penelitian dia nyeritain yang terakhir kali itu dia belum nikah. Jadi dia nggak nikah loh guys. Sampai dia meninggal dia nggak nikah, berarti dia jomblo ya. Nggak tahu juga punya pacar apa enggak. Yang penting dia itu nggak nikah di kehidupannya yang baru gitu. Sampai dia meninggal pada tahun 1987 itu ada ilmuwan yang meneliti dia 4 hari sebelum dia meninggal. Dia menceritakan kembali kisahnya ini, dan sampai dia meninggal pada tanggal 27 Desember tahun 1987 pada saat dia berusia 61 tahun. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dan dia nggak menikah di kehidupan dia yang baru guys. Nah, gitulah guys si Santi Devi ini guys. Kayak apa ya, dia hidupnya 2 kali. Jadi kayak mungkin di kehidupan dia yang dulu itu dia udah nikah, makanya dia nggak mau nikah lagi. Mungkin dia nggak mau ngianatin suaminya kali ya guys. Nah, sekian video kali ini guys. Nah, jika ada teman-teman kalian semuanya yang tahu atau pernah dengar cerita dari si Santi Devi ini, atau pernah dengar cerita reinkarnasi, atau dari siapa aja, atau ada kata-kata aku yang salah, atau ada yang kurang, atau aku ada salah nyebutin tempat, nyebutin nama, atau apalah ya, aku minta maaf, namanya juga baru belajar kan, kita sama-sama belajar. Nah, jika teman-teman semua suka sama video ini, silakan di like, tinggalkan tombol like-nya. Nah, terus jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini, dan jangan lupa like and subscribe-nya. Tolong dan juga tinggalin komentarnya, karena tanggapan semua, saran, komentar dari teman-teman semua itu motivasi buat aku buat menjadi yang lebih baik lagi. Nah, jangan lupa follow Instagram aku @srhazsari. Nah, ditunggu ya komentar-komentarnya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.